Dari mana aja kamu? Kamu kenapa sih, Mas? Kamu tahu aku dari pasar. Dari pasar. Terus dandanannya cantik banget kayak gini. Pasti kamu ketemuan kan sama cowok lain? Ya ampun, Mas. Ketemuan sama siapa sih, Mas? Kamu kan tahu aku dari pasar. Kamu tuh pikirannya aneh-aneh aja, Mas. Hah? Nuduh aja yang enggak. Kenapa sih? Kamu tuh nggak bisa, Mas. Seharian jangan nuduh aku, hah? Kamu ini dikasih tahu malah ngajarin. Serah deh, Mas. Capek aku, Mas. Debat sama kamu terus. Apa kamu bilang? Kamu bilang capek? Dasar istri nggak tahu diri. Ampun, Mas. Apaan kalian? Gak usah urusin orang. Sana. Ayo. Mas. Mas, kamu tega, Mas. Ayo. Ya ampun. Masuk. Ini artinya sudah masuk KDRT. cemburu KDRT dan berdasarkan Cemburu buta, cemburu kan? yang buta. Ketika ada kekerasan dalam keluarga seperti itu, maka sebaiknya memang terus dipertemukanlah dua keluarga. Keluarga dicari penyebabnya, apa sebabnya. Nah, ketika diketemukan sebabnya, mungkin dibuanglah sebab itu sehingga selesai. Tapi kalau sebab itu sudah dibuang tapi tidak juga selesai, berarti ada masalah lain. Sebetulnya bukan karena dia kesiangan dari pasar atau kelamaan di pasar, tapi memang hanya mencari alasan saja. Iya. Ibu udah cerita nggak sama saudara? Kita tahu kan ibu memang sudah tinggal sama nenek setelah menikah pergi dari keluarga. Bercerita nggak ke saudara atau keluarga soal perlakuan suami ibu ke ibu? Saya sudah punya siapa-siapa. Saya sudah cerita kepada saudara dari suami. Malah saya dipojokkan sama dia. Dia bilang saya itu hanya ingin morotin harta dari suami aja katanya. Ya sebetulnya jangan bicara ke satu pihak, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus ada juru damai dari pihak suami, dari pihak istri. Tidak ada mungkin bapak, mungkin paman juga ada, wali-wali yang lain atau adik kakak. Tapi harus ada dua pihak. Jangan dibiarkan suami istri ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mereka orang-orang yang menyerahkan urusan berdua kepada dua keluarga ini. Nanti mereka berembung. Ketika mereka berembung sudah tahu masalahnya. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah keputusan dua hakim ini wajib diikuti atau tidak. Tapi yang penting adalah bahwa jangan suami istri yang sedang berperkara itu menyelesaikan sendiri urusannya. Yang sedang punya masalah jangan selesaikan sendiri. Ada orang lain yang mungkin melihatnya tidak sedang emosional. Karena suami istri yang bertengkar kan emosi. Orang emosi itu keputusannya pasti tidak adil. Pasti tidak adil. Suami paling hanya bisa mengatakan cerai. Istri juga mungkin begitulah. Pasti akan diketemukan. Nah ini Ibu Juju kan ngomong sama saudara-saudaranya suami ibu nih. Suami ibu tahu ibu bicara sama orang tuanya sama adiknya? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Terus kemudian? Tapi mertua saya tuh sering menjelek-jelekan saya gitu ke suami saya. Kayaknya masalahnya ini sumbernya ini dari mertua saya inilah bisa jadi ribut cecok begini sepertinya kayak gitu. Oke, kemudian ibu bilang tadi pernikahan pertama, artinya akan ada pernikahan berikutnya ya. Cerai sama yang suami pertama ini yang tadi dijodohkan itu. Karena saya Boleh tahu cerainya kenapa? Saya sudah nggak tahan lagi ya, udah sakit banget ya. Ya saya pertahankan. Tapi punya anak ya? Punya anak dari yang pertama? Yang pertama Belum punya? belum. Saya pertahankan. Kayaknya udah nggak kuat deh, kayaknya saya udah nyerah deh, nggak sanggup. Saya majukan perceraian, tapi suami pun tidak ada nahan gitu loh. Malah saya dibiarin seperti itu, saya ngurusin sendiri, adminnya juga saya ngurusin sendiri. Udah situ, saya bercerai dengan suami ini, saya udah lepas. Udah ada berapa tahun kemudian saya ketemu lagi pria mau ngelamar saya menikah dengan dia. Setelah saya nikah itu ya gimana ya,
Dia tuh kerja sebagai seorang security. Tapi dia itu selalu memorotin saya. Sebentar, Morot, Ibu memang Ibu bekerja sebelumnya juga sudah punya pekerjaan setelah bercerai. Kebetulan saya itu buka usaha salon. Saya punya karyawan salon. Artinya setelah bercerai Ibu sudah mapan ya? Iya betul. Menikah dengan si pria ini Ibu sudah mapan. Iya betul. Oke, terus kemudian Ya, saya selalu dimanfaatkan dengan suami saya, dimintakan uang. Saya ada karyawan di situ. Ternyata, malah suami saya ini selingkuh dengan karyawan Ibu. karyawan saya itu sendiri. Mas bener ya, Iya, pokoknya sayang. aku tunggu loh. Ya, aku janji bakal nikahin kamu, Terima sayang. kasih Mas, baik deh. Pokoknya aku pengen gede. Iya, sayang. Ngapain, ha? Lu pelukan sama dia, ha? Mas, Ini nggak seperti yang kamu kira, Bu. Maksud kamu apa? Kamu tahu, Mas, kamu butuh diri ya. Aku tiap hari, Mas, ngasih duit sama kamu. Ternyata buat dia, ha? Kamu jangan nggak benar. Ampun, Mbak. Ampun, ampun. Kamu tahu dia suami saya. saya minta maaf Mbak. Maaf, kamu kira saya Tuhan, ha? Ngasih kamu maaf. Tolong maafin saya Mbak. Sekarang kamu jujur sama saya. Kamu hamil sama dia. Hah? Dasar kamu cewek gak benar. Sabar. Mas, Sekarang juga saya minta cerai. Oh, gitu. Iya, Oke, kita cerai sekarang, Bu. sekarang kalian berdua pergi dari rumah saya. Ingat ya. Pergi. Kita cerai. Oke, Pak Ustadz, awalnya dia merasa sudah menemukan pria yang tepat. Dari segi agama menurut dia kuat, pekerjaan juga ada, tapi walaupun pendapatannya jauh di bawah Ibu Juju, tapi ternyata mendapati bahwa suami keduanya ini selingkuh sama karyawatinya nih Pak Ustadz. Ibadah itu sebetulnya kan pembentukan akhlak. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak semua ritual seseorang, ibadah seseorang itu bisa melahirkan akhlak yang baik. Tidak semua pohon itu bisa menghasilkan buah. Buah ibadah itu ya takwa, akhlak. Nah, buktinya suami yang selama ini dikenal ahli agama, rajin ke masjid, rajin sholat, nyatanya kalau malah seperti itu akhlaknya. Itu menunjukkan bahwa beliau rajin ritualnya, tapi tidak melahirkan kedalaman spiritual dan perbaikan moral. Maka itu juga penting ketika kita bertemu seseorang, tidak langsung mudah jatuh cinta begitu saja. Lihat lingkungannya, di kebun mana dia tuh. Jangan langsung hanya ketemu satu orang, kemudian kita ambil kesimpulan dia baik. Baik itu harus lihat dari mana-mana. Lingkungannya tanya, di kantornya ditanya, pergaulannya juga ditanya. Karena apalagi sekarang itu banyak sekali orang yang pandai tampil dengan busana kesalehan, tapi kesehariannya betah dengan kesalahan. Itu banyak. Mungkin di sisi ini Bu Juju tidak sempat mengorek latar belakang keluarga, lingkungan, kesehariannya. Maka itu di dalam Islam ada yang namanya khitbah. Tunangan itu untuk menuntaskan itu. Tenggang waktu yang sedikit itu bisa untuk melihat-lihat seperti apa seseorang sebenarnya.